Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Difla Istisya Qurani, mahasiswa program studi S1 Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, angkatan 2021. Di sini saya akan membuat tugas untuk mata kuliah bahasa pemrograman dan aplikasi komputer pada pertemuan ke-14, yakni tugasnya adalah eh, membuat atau merancang desain dari sebuah bangunan ramah lingkungan yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan menggunakan SketchUp. Langsung saja, saya akan buka aplikasi SketchUp-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi SketchUp. Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah rumah tinggal, yang mana nanti rumah tinggal itu akan menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Prinsip-prinsip itu seperti contohnya kalau penerapannya adalah adanya ruang terbuka hijau, hindari polusi suara, dan beberapa konsep-konsep ramah lingkungan lainnya yang bisa kita terapkan pada sebuah bangunan rumah. Oke, langsung saja. Jadi untuk pertama, dalam membuat sebuah bangunan rumah, kita harus membuat denah rumahnya terlebih dahulu. Jadi kita pilih tampilan dua dimensinya seperti ini saja. Nah, setelah itu kita langsung bisa membuat denahnya. Di sini saya membuat rumah dengan ukuran 8 kali 15 meter. 8. Nah, kurang lebih kan seperti ini jadinya. Coba kita zoom out. Nah, ini lokasi tanah tempat kita akan membangun rumahnya nanti. Nah, selanjutnya langkah kedua tentu kita akan membuat denahnya. Untuk denah, saya akan menempatkan dua taman, jadi di depan dan juga di belakang. Eh, Seperti ini. Ini mungkin untuk tamannya nanti kisar ukuran antara 4,5 kali 5. Oke, lalu taman di belakang kemungkinan nanti ukurannya adalah sekitar 4 meter bawahnya, 8 kali 4. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita langsung bisa membuat desain atau denah, sorry, untuk membuat denah di bagian dari eh, dalam rumahnya. Nah, di sini nampak jelas kalau saya menempatkan taman ini ukurannya hampir hampir setengah dari eh, seluruh bangunan ya. Jadi eh, di sini konsep ramah lingkungan benar-benar saya tekankan, yakni eh, bangunan dan juga ruang terbukanya itu hampir seimbang. Baik, untuk mempersingkat durasi saya akan skip untuk pembuatan denahnya. Baik, jadi mungkin ini nanti gambaran dari denahnya. Jadi eh, di sini nanti ini akan ada taman, lalu di sini carport, lalu dua ini adalah teras, dan di sini ada dua kamar, satu kamar mandi, dan di sini nanti adalah ruang keluarga dan juga ruang makan. Dan nanti melihat situasi nanti kalau memang sekiranya cukup, kita akan buat tembok di sini untuk sebagai pembatas ruang tamu. Jadi kurang lebihnya akan seperti ini. Oh ya, ini saya hapus saja. Nah, seperti ini. Jadi belakang ini juga taman. Oke, selanjutnya kita bisa langsung offset untuk membuat eh, temboknya. Sini kita buat kemas. Kita offset semua saja. Nanti kalau memang ada tembok yang sekiranya tebal, kita biarkan dia tebalnya 30 30 cm ya. Tapi kalau yang tipis ya nanti kita bisa hapus salah satu. Tapi yang jelas kita bisa offset semuanya saja.
Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan seleksi untuk tembok-tembok mana yang akan kita buat tebal dan tembok mana yang akan kita buat tipis. Saya langsung skip untuk bagian ini. Oke, jadi seperti inilah desain atau hasil dari tembok yang sudah kita seleksi ya menjadi beberapa eh, ketebalan. Yakni kalau untuk ketebalannya mungkin di sini saya menggunakan sama semua, tapi untuk ketinggiannya nanti akan berbeda nanti temboknya. Jadi di sini saya bagi berdasarkan ketinggiannya kayak seperti ini. Nah, ini mungkin nanti ini akan kita buat pagar jadi tingginya berbeda dengan yang sini dan yang sini. Nah, di sini ini juga kita pisah seperti ini. Eh, lalu nah untuk ini semuanya bergabung ya karena ini nanti dia akan sama tingginya. Oke, ini belum. Nah, seperti ini. Jadi ini yang tersambung ini nanti tingginya dia akan sama. Dan ini untuk yang satu garis ini teras ya, nanti teras. Lalu bagian belakang ini taman. Taman. Nanti akan kita desain juga bagaimana bagusnya taman itu. Dan mungkin di sini saya akan menambahkan satu ruangan ya, atau mungkin satu satu batas. Berapa ya? Dua, oke, 2 kali 2 gini aja. 3 kali 2 lah. Nah, seperti ini mungkin. Offset keluar. Nah, ini saya hanya butuh batasnya ini saja sebenarnya. Jadi ini kita hapus. Terus, nah seperti ini mungkin. Jadi nanti eh, akan ada batas antar ruangnya. Hmm, wah, mungkin terlalu jauh, jadi saya potong aja lah. Nah, oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita langsung bisa bikin temboknya ya. Untuk bikin tembok kita pakai tampilan gini saja untuk memudahkan. Eh, langsung kita bisa tarik ke atas menggunakan perintah push pull. Kita tempatkan di temboknya sini. Nah, seperti ini. Nah, karena tadi sudah kita bagi berdasarkan ketinggian, maka kita cuma satu kali tarik gini saja sudah bisa dapat semua yang ketinggian yang kita inginkan. Kita pakai 3 meter untuk yang sini. Lalu untuk yang bagian sini samping samping taman sini saya buat eh, mungkin 2,5 lah. Ini juga 2,5. Lalu untuk bagian belakang sini taman saya juga pakai 2,5 ini. Kenapa ini saya pakai tinggi? Karena ini berbatasan langsung dengan tanah dari tetangga ya. Jadi jangan sampai kita keluar dari area yang kita miliki. Oke, selanjutnya ini teras-teras. Ini pagar. Pagar saya pakai 1 meter seperti ini. Oh, atau mungkin 0,5 meter saja. Nanti kita tambahkan pagar di sini biar lebih bagus. Lalu ini terasnya kita buat agak tinggi sedikit 0,20 cm. Dan tentunya juga di bagian dalamnya untuk eh, lantainya juga kita tinggikan 0,20 semua.
mungkin seperti ini untuk tanahnya. Selanjutnya kita langsung bisa bikin landscape utama kita, yakni taman. Sengaja saya buat pertama mungkin karena memang tujuan kita di sini bangunan ramah lingkungan ya. Jadi untuk memudahkan kita juga menunjukkan yang mana sih yang taman itu. Jadi langsung kita bisa pilih di material. Lalu untuk taman kita bisa cari di sini landscaping. Kita kasih rumput seperti ini. Nah, biar jelas juga tamannya yang mana. Lalu untuk bagian ini kan carport, jadi saya akan pakai seperti ini ya, atau mungkin ini pupuk sana tadi. Nah ini tujuannya ya juga biar air ini bisa meresap. Bagian belakang juga, oh bagian belakang nanti saja, nanti kita desain ulang pembagiannya seperti apa nanti. Karena rencana saya juga bagian belakang nanti akan saya bikin kolam kecil-kecilan gitu. Langsung kita buat pagarnya di bagian depannya. Untuk pagar seperti ini ya. Kita buat tiangnya dulu. Nah, seperti ini. Oke, setelah tiangnya terbuat, kita angkat tingginya 1 meter saja. 1 meter. Nah, untuk membuat pagarnya kita pakai gini. Ini, nah ini dia cuma satu sisi gitu ya, nggak double. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa pilih di sini pagarnya kita mau yang mana. Saya pakai ini misal. Nah, jadinya seperti ini. Agak ketinggian ternyata 1 meter. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, seperti ini. Jelek juga. Jadi kita turunkan aja lah. Oke, saya skip untuk bagian ini biar tidak memperlambat waktu. Oke, di sini saya sudah melakukan koreksi untuk ketinggian pagarnya, jadi lebih pas ya. Selanjutnya kita langsung bisa bikin apa ya, pintu aja, pintu dan juga mungkin jendela ya. Jendela cukup penting untuk ventilasi. Ini nanti kan kamar, jadi kita perlu untuk bikin jendela. Saya kasih lebar, pakai rectangle ya. Ini mungkin 0,8, 2 kali 0,8. Seperti ini, kita bisa move ke posisi yang kita inginkan. Gini mungkin. Lalu untuk uh, bagian sampingnya kita bisa offset seperti ini. Tebalannya saya pakai 0,08. Nah, seperti ini. Nah, untuk menjebolnya kita bisa menggunakan pita push pull ini ya. Kita langsung di sini kita arahkan ke dalam. Nah, seperti ini. Ini langsung dia sudah jebol. Oke, kita bisa menerapkannya di bagian-bagian yang ingin kita berikan jendela. Misalnya di sini, saya bikin jendela yang agak besaran dikit. Di sini nanti karena saya akan juga bikin pintu juga. Terlalu lebar. Oke, 2 kali 7 lah. Nah, seperti ini. Kita offset. Nah, seperti ini.
Eee, oke kita lakukan seperti itu di bagian-bagian yang ingin kita, pasang jendela dan juga untuk pintu caranya sama ya, cuman, eee, dari bawah gitu. Oke langsung untuk membersihkan waktu juga saya akan skip untuk bagian ini. Baik jadi seperti ini gambarannya setelah, kita lakukan pemberian, pintu dan juga jendela, serta di sini ada beberapa, eee, ventilasi ya, aliran ventilasi yang saya buat memanjang-memanjang seperti ini, tentunya tujuannya untuk, sirkulasi udara ya. Nah untuk yang seperti ini jendela, dan yang ini adalah, pintu. Nah untuk pembuatannya, sama seperti tadi ya, kita tinggal bikin rectangle lalu jebol dengan, perintah pull and push. Selanjutnya, kita bikin kita offset. Oh kita offset terlebih dahulu, kita offset terlebih dahulu, untuk gagangnya, sorry untuk, eee, apa itu namanya, sampingnya itu ya. Lalu, kita jebol dan itu kita lakukan di depan dan sorry untuk di, luar dan dalam ya. Jadi biar dari keduanya ini ada, eee, kusennya, seperti itu. Nah nah ini, oh ini kurang satu. Jadi ini masih belum ada kusennya, untuk yang di bagian dalam kita bisa tambahkan kusennya, caranya, eee, kita bikin garis saja yang menghubungkan ini ya, bebas sebenarnya, tapi saya biasanya seperti ini. Nah dia otomatis ketutup seperti ini, lalu kita, hapus saja garisnya, sama seperti bikin pagar tadi ya. Selanjutnya, kita offset. Offsetnya sama seperti di luar, ini 0,08 seperti ini. Lalu karena ini sudah satu satu bidang saja, jadi kita nggak perlu jebol pakai pull and push, kita tinggal pilih saja lalu delete. Nah, selesai seperti ini. Sama untuk membuat pintu dan juga jendelanya, pintunya ya, bukan kusennya, nanti caranya juga hampir sama seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa bikin pintu dan juga jendelanya ya. Untuk jendela ini kan kaca, jadi caranya sama seperti tadi, kita hubungkan seperti ini. Nah lalu kita hapus. Nah ini kan cuma satu sisi ya, bisa kita lihat dari bagian dalamnya. Nah bagian dalamnya seperti ini, dia cuma satu sisi, maka kita langsung bisa pilih sini kacanya. Kacanya ini ya, glass and mirror, yang untuk tembus ini, translucent translucent ini tembus. Translucent saya pilih yang ini. Nah ini udah tembus ini, kalau kita bisa lihat dari luar. Nah dia tembus kan. Nah, kita terapkan seperti itu di semua jendela dan juga pintu. Untuk pintu juga sama. Eh, saya pakai misalnya pintu depan ini ya. Pintu depan ini kan ada dua, jadi mungkin kita perlu pisah kita, kita pisah dulu. Ini ya, biar sudut pandangnya enak. Seperti ini. Lalu kita pilih kayu. Terserah mau pilih yang mana. Saya pilih ini. Untuk gagangnya kita bikin rectangle aja ya. Yang simpel aja. Pas aja ukurannya. Coba aja bikin segini lah. Nah, kita bisa pindah dengan perintah move. Kita select dulu, lalu kita move. Kayak gini. Nah, untuk mengkopinya kita tinggal klik Ctrl dan move seperti ini. Nah, ini. Oke, kita bisa kasih warna. Nah, ini besi, misal bisa pakai, terserah sih. Ini juga boleh. Nah, inilah ya. Oke, kalau kurang simetris bisa disimetriskan. Oke, kita skip aja ya bagian untuk yang seperti itu. Untuk bagian pembuatan jendela dan juga pintunya seperti itu tadi, kita terapkan seperti itu di seluruh bagian. Oke, untuk semua pintu dan jendela sudah kita berikan gagang pintu dan juga sudah kita kasih warna ya, juga material kayu di sini. Dan untuk gagang pintunya pakai stainless. Dan jangan lupa untuk tadi, untuk gagang pintunya kita pakai perintah pull juga biar dia tarik keluar gitu ya, sama seperti ini. Nah ini kan dia keluar gitu, sama di bagian dalamnya juga kita lakukan hal yang sama seperti ini di semua pintu. Oke, selanjutnya
Setelah semua jendela dan pintu selesai, eh, kita sekarang masuk ke ventilasi. Jadi ventilasi ini cukup vital kalau untuk bangunan ramah lingkungan karena kalau bisa ventilasi ini banyak. Gitu. Jadi benar-benar aliran udara di dalam rumah itu benar-benar eh, ya lancar gitu ya. Jadi di sini hampir tiap ruangan kita ada ventilasi dan di sini langsung taman, langsung ventilasi dan di sini ventilasi juga. Oke, di sini untuk ventilasi caranya sama. Saya coba pakai ini dulu ya. Jadi gini kita hubungkan aja dulu. Gini sama seperti tadi. Di sini saya pakai ini aja kawat. Jadi bentuknya dia akan seperti ini. Ini. Atau pakai yang lain juga boleh. Misalnya begini. Ini aja lah. Oke. Kita terapkan di semua ventilasi ya. Jadi di sini dia udah otomatis di dalamnya juga dia begitu. Tapi untuk memastikan kita klik ini juga nggak apa-apa. Untuk di sebelah sini saya juga pakai kawat semua. Oke, saya skip untuk bagian yang kawat ini ya. Oke, sekarang ventilasi sebelah sini ini sudah semuanya. Sekarang ventilasi yang ini, ventilasi besar. Ini langsung ke taman ya. Jadi di sini saya nggak pakai kawat karena biar secara estetika lebih bagus juga. Saya di sini pakai yang kayu ya. Mungkin pakai ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi begitu untuk ventilasi. Sekarang kita langsung masuk ke bagian selanjutnya, yakni kita mau bikin apa ya, lantai aja lah. Lantai dulu. Oke, sekarang untuk bagian lantai saya pilih pakai material kayu saja. Jadi kita nggak masuk ke keramik, tapi kita masuk ke kayu sini. Saya pakai ini wood floor plank. Nah, ini selain secara estetika juga dia bagus, juga biar kesan ramah lingkungannya juga dapat. Untuk kamar mandi enggak ya? Kamar mandi nanti kita nggak pakai material itu, kita pakai keramik saja. Ini kita terapkan di semuanya, semua bagian dalam dan juga teras. Oke, intinya semuanya aja kita kasih seperti ini. Dan ini kenapa ini? Oh, jadi ini karena tadi yang bagian dalam kan kita tarik ke atas gitu ya. Jadi biar nggak langsung jarak ke bagian tamannya ini nggak langsung naik tinggi gitu, kita bisa eh, jadikan dia kayak tangga kecil kayak gini mungkin. Kita lihat dari dekat. Nah ya, ke sini juga. Nah gini ya. Oke, bagian depan juga. Oke udah ya. Jadi untuk lantai sudah. Sekarang kita bisa masuk ke bagian dinding. Untuk dinding kita, oh untuk lantai kamar mandi belum? Lantai kamar mandi kita ke kamar mandi nggak pakai kayu lah. Ini mungkin ya jalan. Coba aja. Oke ini aja. Buat aja. Oke begitu aja untuk lantainya. Sekarang kita bisa masuk ke mewarnai dari temboknya. Langsung untuk tembok pakai color aja.
terserah mau pakai warna apa. Terlalu mungkin abu-abu aja. Ini aja. Oke, kita terapkan di seluruh bagian. Oh, udah 4 menit. Saya skip aja ya, mempersingkat waktu. Oke, pewarnaan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian belakang. Ini vital juga untuk bagian rumah ramah lingkungan. Jadi di sini kita akan atur setting tamannya, tamannya seperti apa. Jadi di sini rencananya saya mau bagi menjadi dua. Jadi langsung saja kayak gini. Atau mungkin ini aja. Ini lebih enak. Dibagi jadi dua gini. Nah, sebelah sini nih tamannya. Lalu sebelah dari di sini nanti juga saya akan kasih kayak semacam batu gitu dan juga kolam kecil kayak gini. Ini perlu diangkat sedikit. Kita gunakan, oh nggak perlu lah. Kita gunakan paving block. Samakan sama yang di depan tadi aja. Lalu di sini saya pakai kayak batu-batu gitu. Oh atau mungkin rumputnya aja dulu. Nah, sebelah sini rumput ini. Lalu sebelah sini nih mau saya pakai kayak ada kayak kolam renang. Bukan kolam renang. Oh, pakai kayak kolam kecil. Oke, kayak inilah. Kita down ke bawah. Kecil aja 3 berapa senti gitu. 0,30 senti. Di sini begini mungkin begini. Cari yang pas aja. Nah ini. Lalu tuh di kolamnya ini jangan ini ya. Oke, dan selanjutnya pasti ada air. Serah airnya kau pilih yang mana. Ini aja. Mungkin ini. Ya udah, ini aja. Jadi kayak gini ya mungkin belakangnya. Dan untuk materialnya kenapa kebanyakan kayu ya? Ya karena emang eh, temanya adalah ramah lingkungan ya. Oke, mungkin untuk landscape dan desain dari rumahnya udah kurang lebih seperti ini. Ini udah jadi. Selanjutnya kita mau kasih bagian penting lain yakni pohon dan juga eh, dan lain-lain ya yang bisa kita masukkan di sini. Sebelum masuk ke kayak ornamen lain kayak bagian-bagian lain kayak pohon dan lain-lain, kita bisa tambahkan atap terlebih dahulu ya. Atapnya setelah karena ini semua ventilasi dan lain-lain sudah bagus, sudah eh, memenuhi sirkulasi udara yang bagus, kita tinggal kasih atap aja. Saya skip untuk bagian atapnya ya, biar kita langsung fokus di nanti penempatan pohon-pohon dan lain-lain. Oke, baik. Jadi ini untuk atapnya ya, atap sementaranya seperti ini. Ini masih belum diberikan eh, variasi ya. Jadi cuma polosan aja. Dan ini juga udah saya grup ya.
Dia kalau bisa kita grup, misalnya kita hide, jadi bisa dilihat untuk bagian dalamnya gitu. Oke, jadi selanjutnya kita langsung melakukan pengeditan untuk atap. Baik, jadi seperti ini ya, ini tampilan dari rumah yang sudah kita desain plus atapnya. Misal eh, semuanya sudah kita tentukan sesuai dengan keinginan, terutama untuk bagian-bagian ventilasi dan lain-lain sudah memenuhi aspek dari eh, ramah lingkungan. Terus selanjutnya kita bisa masuk atau masukkan eh, pepohonan ya, atau mungkin tanaman, pohon dan tanaman. Sini kita bisa search komponen dan kita koneksikan ke internet terlebih dahulu. Oke, setelah terkoneksi dengan WiFi, kita bisa search di komponen. Eh, kita cari pohon ya. Nah, ini banyak sekali pohon yang bisa kita pilih. Eh, oke, saya begini. Oke, dia masih download dan kita bisa langsung bawa ke sini. Nah, ini ya, untuk skalanya juga bisa kita besar atau perkecil. Dan ini dia bentuknya sudah grup ya, jadi bisa kita move sesuai terserah kita gitu. Saya buat agak besar aja, seperti ini. Kita move ke samping dulu, kita besarkan lagi. Nah, oke, segini ya. Dan ini adalah pohonnya udah ada. Lalu kita kasih rumput-rumput juga ya kayaknya. Rumput-rumput kayaknya bagus. Intinya penyesuaian-penyesuaian aja sih. Tinggal kita atur, kita move dan lain-lain. Oke, jadi mungkin seperti ini untuk bagian depannya. Selanjutnya kita ke bagian belakang. Di bagian belakang sini kita juga akan kasih tanaman. Kita kasih pohon ya. Pakai pohon sama aja, cuman ukurannya mungkin kita buat agak lebih kecil. Dan jangan lupa kita move ke posisi di rumputnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini tampilan dari setelah tanaman kita masukkan. Selanjutnya mungkin untuk variasi. Ini sudah di luar dari konsep eh, ramah lingkungannya. Kita mungkin bisa tambahkan untuk variasi kita kasih mobil. Kasih mobil lalu nanti kita letakkan di sini. Oke, di sini kita bisa masukkan mobil ya sebagai tambahan dari variasi. Kita coba masukkan ke sini, kita skala dulu. Kalau segini mungkin cukup. Oke, sekarang kita mundurkan dia. Ya, mungkin seperti ini. Ini untuk variasi aja. Dan selanjutnya pastinya selain dari rumah, untuk menghadirkan konsep ramah lingkungan, ya kita harus buat lingkungannya ya. Lingkungannya sebagus mungkin atau sebersih mungkin. Jadi pastinya di depan kita harus kasih yang namanya selokan. Jadi di sini kita langsung aja kita bikin selokan dan juga eh, jalan ya di depannya. Supaya lingkungannya benar-benar kelihatan kalau bersih.
Ini bebas saja udah. Terus untuk selokannya kita turunin ke bawah. Juga pastinya ada trotoar segini. Ini seperti ini. Lalu ini kita kasih di sini biar kayak gini sih. Nah, kita bisa bikin seperti ini ya. Ini untuk jalannya. Terus untuk gorong-gorong atau solokan ini kita cari air ya di materials, water seperti ini. Lalu untuk jalannya ini kan aspal, jadi kita pilih aspal aja. Lalu untuk ini trotoarnya untuk sampingnya ini kita bikin beton. Kenapa dia loading? Ini aja. Dan untuk mempercantik si trotoarnya kita bisa seperti ini mungkin. Nah, ini langsung bisa kita kasih warna. Oke, seperti ini. Dan orangnya kita bisa pindah juga ke sini. Oke, baik. Jadi ini ya, ini hasil akhir dari desain kita, desain rumah ramah lingkungan atau green building, ya, menerapkan konsep green building, di mana di sini di rumah ini kita menerapkan prinsip-prinsip ventilasi yang bagus, lalu eh, adanya ruang hijau atau ruang terbuka hampir setengah dari luas seluruh bangunan, serta pastinya ada aliran air atau gorong-gorong di depannya untuk eh, meminimalisir adanya banjir gitu ya. Dan eh, juga tetap ada resapan air di dalam area rumah ini ya. Di sini ada eh, paving block, juga di belakang juga ada paving block dan juga taman. Jadi mungkin itu eh, dari saya, desain dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.